Kenapa kesedih banyak orang? Karena sedih dari kecewa. Kenapa kecewa? Karena perkiraannya salah. Orang dianggap lugu, gitu kan? Kemudian masih bocah ingusan disebutnya. Ternyata punya kemampuan yang lebih dari yang Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arlan Family. Apa kabar teman-teman semua dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih seputaran KDM nih teman-teman, yang mana tidak bosan-bosan kita akan menampilkan KDM di channel ini. Dan kali ini ada hal yang sangat luar biasa dari KDM, yang mana KDM menceritakan tentang sosok seorang wakil presiden, yaitu Gibran. Seperti apa sih di mata KDM seorang Gibran yang notabene-nya masih anak muda bisa melangkah menjadi wakil presiden? Tanpa lama-lama kita simak videonya. Ini Kang Deddy lagi berada di kandangnya nih kayaknya nih karena teman-teman kan ya. orang Dan ramai sapinya secara terus besar-besar. menerus membicarakan Aduh. Mas Gibran. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi? Karena yang terjadi adalah kesedihan banyak orang. Kenapa kesedihan banyak orang? Karena sedih dari kecewa. Kenapa kecewa? Karena perkiraannya salah. Orang dianggap lugu, gitu kan? Kemudian masih bocah ingusan disebutnya. Ternyata punya kemampuan yang lebih dari yang. Nah, kebiasaan kita ini kan selalu melihat orang dari tampilan. Tampilannya pinter, gagah, itu dianggap hebat. Pada orang yang bertampilan pinter, gagah belum tentu juga hebat. Wah, ini adalah salah satu pesan yang sangat bermakna dari Kang Deddy Mulyadi nih teman-teman ya. Yang mana tadi kita sudah simak bersama Kang Deddy memberikan sebuah pernyataan tentang mindset masyarakat pada umumnya. Yang mana kalau misalnya penampilannya rapi, penampilannya gagah, itu orang yang sangat pintar. Namun penampilan itu tidak menentukan kepintaran nih teman-teman ya. Mungkin gambaran besarnya seperti itu. Tapi kita lanjut aja nih. Kayaknya ini adalah pernyataan Kang Deddy Mulyadi yang menggambarkan sosok Gibran nih. Yang mana Gibran di situ seorang anak muda yang dianggap oleh sebagian masyarakat yang tidak tahu apa-apa, yang lugu, namun di balik semua itu Gibran mempunyai kepribadian yang sangat luar biasa. Kita lanjut nih teman-teman ya. Gitu loh. Nah, ekspektasi atau perkiraan yang salah itu terus menerus kita lakukan. Dulu kita menganggap Pak Jokowi itu banyak yang memberikan julukan pelanga plongo lah. Kemudian ada pengamat yang menyebut bahwa dia adalah presiden terlemah sepanjang sejarah. Nah, ternyata kan seluruh analisis itu, perkiraan itu gagal. Ternyata Pak Jokowi dibalik sikapnya yang adem, dibalik sikapnya yang kelihatan tidak memperlihatkan diri orang yang pinter, bukan hanya menguasai semua hal dalam melakukan pengelolaan pemerintahan dan keberanian melakukan eksekusi dengan cepat dan tepat serta berani mengambil resiko. Tetapi hari ini secara politik dia tumbuh menjadi presiden yang terkuat dalam sepanjang sejarah Indonesia. Di menjelang akhir masa jabatan, biasanya presiden itu mengalami penurunan kepercayaan, kemudian bulian tidak berhenti, citra yang sudah mulai redup. Pak Jokowi terbalik, malah dia menjelang akhir masa jabatannya makin kokoh, makin menguasai dan makin mengendalikan. Apa sih sebenarnya yang terjadi?
Yang terjadi itu karena pengalaman. Wow. Jadi ini adalah sebuah pengalaman nih teman-teman ya. Poin yang dapat kita ambil dari pernyataan Kang Deddy Mulyadi tentang sosok Bapak Jokowi serta Gibran ini adalah sebuah pengalaman. Yang mana kita tahu bersama sepak terjang dari presiden kita yang dulu yaitu Bapak Joko Widodo, banyak sekali yang nyinyir, banyak sekali yang nyindir, dianggap presiden pelangak plongo, dianggap presiden terlemah lah. Namun di balik itu kita bisa melihat seperti apa elektabilitas dari Bapak Jokowi di akhir masa jabatannya. Tanpa kita harus menerangkan ya teman-teman ya, pasti teman-teman semua sudah bisa menilai ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut nih. Pengalaman apa? Pengalaman beliau itu menjadi kepala daerah, wali kota, kemudian gubernur walaupun tidak terlalu lama. Dia ngerti betul bagaimana mengendalikan politik dalam sebuah daerah. Politik dalam sebuah daerah itu regulasinya di 3. Pertama, kemampuan melakukan pengendalian keamanan melalui penguatan jalur kepolisian, ditambah juga kekuatan TNI. Kemudian kemampuan memanage aspek-aspek yang bersifat sosial kemasyarakatan dengan kebiasaan mengunjungi warga dalam setiap waktu, merespon apa yang menjadi kebutuhan publik secara langsung. Nah, ini manajerial kepemimpinan ini dulu di daerah itu dikenal dengan Musbida atau sekarang Forkopimda. Jadi kekuatannya adalah pada bagaimana manajemen kekompakan Forkopimda itu. Sehingga kalau itu kompak, maka pemerintahan akan berjalan sangat efektif. Dari situ kita sudah bisa baca bahwa dia akan punya kendali terhadap seluruh hal di negeri ini, walaupun kekuasaan. Wah, jadi bisa kita ambil kesimpulan nih teman-teman bahwa memang pengalaman itu adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita teman-teman ya. Berkaca pada perjalanan Bapak Joko Widodo seperti yang sudah diutarakan oleh Kang Deddy Mulyadi, ini bisa diturunkan kepada Mas Gibran nih teman-teman. Dan jangan salah, Kang Deddy Mulyadi menilai Gibran serta Bapak Joko Widodo. Tentunya Kang Deddy Mulyadi paham betul karakter dan juga sepak terjang dari Bapak Joko Widodo. Dan tentunya banyak sekali orang-orang yang ingin menjatuhkan wibawa atau menjatuhkan elektabilitas Bapak Jokowi, Mas Gibran, tak terkecuali Kang Deddy Mulyadi yang sampai saat ini banyak sekali protes dan juga masukan-masukan yang seakan-akan menyudutkan Kang Deddy Mulyadi. Seperti halnya kemarin penutupan tambang yang sampai di demo. Namun prinsip dari Kang Deddy Mulyadi tetap ingin memajukan warga Jawa Barat dan ini bisa dibuktikan dengan kerja nyata Kang Deddy Mulyadi. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Mungkin teman-teman semua punya pendapat lain, silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti Arlan Family. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.